يحسب أن القلوب غير مشتعل. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin qad taqatil hati adrikni ya Allah ya Rasulullah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan idal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma ahwil anna fi syakaratil maut wa najatan minan nari wal afwa idal hisab yasira. Rabbana afriq alaina sabra sabit adzamana wangsurna alal qaumil kafirin. Sahabat karim YouTube official yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini kembali kita berjumpa. Kita bermuajahah melalui media online ini masih dalam keadaan yang luar biasa. Kebahagiaan selalu melimpah ruah untuk kita semuanya. Sahabat karim YouTube official yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak yang masih mempertanyakan bagaimana sholawat ini kedudukannya. Bagaimana efek daripada kita mengamalkan sholawat. Maka dari itu, pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan Al-Fakir sedikit menanggapi atas berbagai pertanyaan-pertanyaan berkenaan dengan sholawat. Terdapat begitu banyak masih keraguan-keraguan atas sholawat yang kita baca selama ini. Sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puncak tertinggi daripada keimanan seseorang adalah mencapai kemakrifatan yang menurut kita orang awam masih kurang dapat dipercaya atau sulit dipercaya. Kita melihat bagaimana seorang wali Allah yang begitu tawaduknya dengan ilmunya, begitu menyerahkan semuanya penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Dan itu belum sampai di akalan pikiran kita untuk orang awam seperti kita ini. Bagaimana menanggapi atau mengambil kesimpulan dari fenomena tersebut. Demikian pula berkenaan dengan sholawat ini, sahabat sekalian. Dibutuhkan suatu keyakinan yang tinggi atas dasar pengharapan kita dikabulnya doa-doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak sempat lagi terpikir oleh kita menanyakan bahwa orang yang bersolawat itu tidak mendapatkan hasil-hasil apapun. Orang yang berselawat itu hanya membuang waktu saja. Sahabat sekalian, kita bersolawat adalah mengharapkan cintanya daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kalau Rasulullah sudah cinta kepada kita, Allah sudah ridho kepada kita, bumi beserta isinya pun akan diberikan kepada kita. Dan itu pondasi dasar keyakinan kita atas segala sesuatu amal ibadah yang kita lakukan. Kita harus yakin sepenuhnya bahwa sholawat yang kita baca, doa yang kita baca, itu akan sampai dan dijawab oleh Rasulullah untuk sholawat kita dan diijabah untuk doa-doa kita. Sahabat sekalian,
Adapun lambatnya proses pengkabulan dari hajat-hajat kita, itu adalah bagaimana kitanya sendiri, sahabat sekalian. Jadi penghalangnya terdapat di dalam diri kita. Masihkah ada dosa yang menumpuk di dalam diri kita, yang tanpa kita sadari itu adalah salah satu faktor penghambat doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi walaupun demikian, sahabat sekalian, bahwa sesungguhnya tiada satupun doa yang tertolak. Semua doa diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 1% Allah berikan di dunia ini. Nikmat yang begitu hebatnya, nikmat yang hingga kita memandang itu di luar batas kewajaran, kenormalan. Akan tetapi prosentasenya hanya mencapai 1%. 99% lagi, sahabat sekalian, akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak di akhirat. Bisa jadi salah satu sekian prosentasenya Allah berikan di saat kita di padang mahsyar. Sekian prosentasenya lagi Allah berikan saat kita melewati mizan atau hari perhitungan tersebut. Dan sekian persennya lagi diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atas doa-doa kita saat kita melewati Shirathul Mustaqim. Dan selebihnya Allah berikan kepada kita di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu, sahabat sekalian. Jadi tetaplah istiqomah bersolawat, tetaplah istiqomah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menjalankan kewajiban kita yang 5 waktu, dengan menjalankan semua aktivitas di luar kewajiban kita, bersolawat kita kepada Rasulullah, sholat tahajud, sholat duha, sholat taubah, dan semuanya kegiatan ibadah yang kita laksanakan semata-mata mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bisa menjadikan bekal untuk kita. 1% di dunia sudah cukup buat kita, untuk sisanya disimpan, diberikan kepada kita kelak di yaumil kiamah. Itu sedikit motivasi Al-Fakir sampaikan untuk diri pribadi dan untuk sahabat sekalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يحسب أن القلوب